Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya Susi Fitria akan menceritakan tentang dongeng kura-kura dan kelinci. Di dalam dongeng ini ada satu hal yang perlu disampaikan bahwa ada ketewaduan dalam segala aktivitas kehidupan kita, di mana kita tidak boleh sombong dalam setiap aktivitas kita. Belum tentu kita akan merasa kita akan selalu hebat. Suatu ketika kita pun akan jatuh dengan yang kita sepelekan dalam hidup ini. Baik, lanjut mungkin kita akan langsung ke cerita kita pada hari ini, yaitu tentang kura-kura dan kelinci. Pada suatu hari, kura-kura dan kelinci bertemu di sebuah hutan. Si kelinci yang selalu menyombongkan dirinya sebagai kelinci yang paling baik, yang selalu membanggakan dirinya dengan kecepatan larinya yang memiliki kaki belakang yang kuat. Si kelinci membual di hutan dan dia menganggap remeh si kura-kura yang tampak merangkak saat sangat pelan di jalan. Ia pun dengan sangat sombong sambil berkata, "Kenapa kamu sangat lambat?" Kemudian si kelinci mengajak kura-kura ini eh, untuk apa? Berlomba berlari. Karena kata kura-kura karena kelinci menganggap karena dia menganggap dirinya yang sangat akan cepat berlari dan menang dalam perlombaan. Dengan sombong si kelinci tertawa, berkata sambil tertawa, "Kenapa kamu sangat lambat?" Kura-kura menatap kelinci dan berkata, "Setiap hewan bergerak dengan langkahnya masing-masing. Mungkin aku bergerak sangat lambat, tapi aku bisa pergi kemana saja aku mau. Bahkan kenyataannya aku pun bisa mencapai tujuan lebih cepat dan lebih kencang dari kamu." Si kelinci berpikir jika perkataan kura-kura itu sangat lucu. Ia tertawa mendengar jika kura-kura dapat berlari kencang darinya. Si kelinci yang sombong kemudian menantang kura-kura untuk lomba lari. Dan ini mereka bisa melihat siapa yang lebih cepat. Keesok harinya, lomba lari antara kura-kura dan kelinci pun dimulai. Dengan hitungan mundur, semua mata memandang bahwa kelinci jangan cepat menghilang dari pandangan mata, sedangkan kura-kura melangkahkan kakinya secara perlahan dengan tatapan mata yang tertuju ke depan. Selanjutnya, dengan begitu cepatnya si kelinci berlari maksudnya, berlari dengan kakinya dan hilang dari tatapan mata. Setiap kerumunan penonton di pinggir jalan, kelinci yang sombong membalikkan tubuhnya melambaikan tangannya. Ia ingin memperlihatkan siapa yang cepat berlari, sedangkan di belakangnya kura-kura jauh sekali di belakangnya. Tiba-tiba kelinci menemukan sebuah tanda di jalannya menunjukkan jika ia sudah berlari setengah jarak antara garis dan finish. Bahkan ia tidak melihat adanya kura-kura di belakangnya. Si kelinci pun berpikir, aku berada lebih jauh di depan kura-kura yang sangat lambat. Pastinya ia masih sangat jauh di belakangku. Sehingga perlu waktu lama bagi kura-kura untuk sampai di sini. Aku beristirahat dulu sambil menikmati sinar matahari yang hangat. Waktuku masih banyak untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini saat aku nantinya bangun. Sementara kura-kura terus berjalan tanpa henti. Waktu berlalu, si kelinci yang sombong pun masih tertidur lelap. Akhirnya kura-kura melewati kelinci yang sedang tertidur lelap di tepi jalan. Bahkan si kelinci tidak mendengar bahwa kura-kura sudah melewati. Kelinci pun terbangun dari tidurnya dan melihat ke arah belakang untuk mengecek kura-kura sambil berkata, "Ternyata kura-kura lebih lambat dari yang aku kira. Mungkin baru tengah malam dia akan tiba di garis finish." Akhirnya, tanpa disadari oleh si kelinci, meregangkan kakinya di jalan dan melanjutkan perlombaan lari. Ia pun sangat terkejut melihat pemandangan sangat menakjubkan di garis finish. Tampak si kura-kura telah sampai ke garis finish. Penonton bersukaria melihat kura-kura yang memenangkan pertandingan lomba lari tersebut. Ada pesan moral yang bisa disampaikan dari cerita fabel ini,
yakni jangan pernah menganggap remeh orang lain. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kesombongan akan kalah dengan kerendahan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.